Jadi gue lagi pegang kamera dari Canon namanya EOS R10. Ini kameranya sebetulnya udah cukup lama ya rilisnya. Tapi kayak gue ngeliat tuh masih jarang aja gitu orang yang review kamera ini. Kemarin sih kita udah pernah bahas tapi yang versi R50. Yang R10 ini lebih mantep. Jadi kita akan coba tes kamera ini ya untuk produksian Tech Manis. Dari mulai kita coba ngambil A-roll, B-rollnya juga. Terus untuk ngambil foto produk. Apakah akan ngaruh ke kualitas video Tech Manis? Ya, kita akan coba lihat, so langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Sebelum kita testing lebih lanjut kamera ini, kita akan coba bacain speknya dulu. Ini kamera yang pakai sensor APS-C 24,2 megapiksel dengan prosesor Digic X yang diklaim ini ngebut banget. Dan sangat ngebantu juga ke fitur autofokusnya dia. Mounting lensanya RF system itu adalah mounting lensa Canon yang bagus-bagus gitu ya. Lensanya punya satu ring tambahan juga di depannya untuk bisa kita custom pengaturan aperture, shutter, dan lainnya. Dan yang menarik, RF system ini punya lensa-lensa unik ya, kayak lensa fix yang punya fitur makro, ada lensa virtual reality, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian punya kamera EOS R10 ini, kalian juga bisa sekaligus investasi di lensanya. Cara bentuk ini profesional banget, gripnya juga enak ya, dalam, terlihat bulky, tapi sebetulnya bobotnya itu enteng banget. Jadi kalau misalnya kita mau vlog handheld pun ini enak. Screennya ini vari-angle, udah fleksibel banget tentunya. Full touchscreen juga, sangat friendly untuk kalian yang nggak terbiasa sama tombol-tombol fisik ya. Viewfinder ini juga udah proper banget. Jadi kalau misalnya mau preview gambar di saat kondisi terik outdoor gitu ya bisa langsung dari sini aja. Tombol-tombol fisik juga lumayan banyak dan lengkap. Dua dial yang defaultnya itu untuk aperture dan shutter speed, dan tentu kita bisa custom juga. Beberapa tombol function di sini ada quick autofocus, ada switch manual fokus dan autofocus di samping lensa. Selain touchscreen juga di sini ada opsi pakai joystick atau analog ya untuk pilih menu-menunya. Ports ada di kiri semua, ada HDMI out, Type-C untuk kita bisa charge dan colok-colok aksesoris juga, port untuk remote, dan ada port untuk input mic. Sayangnya nggak ada port untuk audio monitoring ya di sini. Tempat baterai ada di bawah dan nyatu ini sama slot SD card. Kita masuk ke bahasan fitur dalamnya sambil kita testing juga. Yang pertama, fitur autofocus ini udah bagus banget yang tadi kita bilang di pertama karena dia tuh ada sensor Digic X-nya, jadi autofocus juga ini sangat ngebantu, sangat responsif, dan kelihatan juga markingnya ya, kita bisa lihat responsif banget nge-track objek yang mana mau di-track sama dia. Dan tentu juga untuk autofocus ini didukung sama lensanya karena lensanya dia udah STM. Berdasarkan apa yang gua tes, emang autofokusnya dia responsif banget, mantep, trackingnya juga oke. Kita bisa pilih juga prioritasnya mau ke orang, hewan, atau kendaraan. Track ke mata bisa, track ke kepala juga bisa. Cara kita pilih autofocus juga tinggal sentuh aja layarnya, kita bisa pilih area fokusnya juga. Gue pribadi lebih sering pakai yang AF spot. Lanjut yang gue suka di sini kita bisa pick white balance. Gue itu ada gray card ya. Kita bisa langsung taruh aja di depan si lensanya. Terus kita jepret dan udah bisa tahu white balance yang cocok di kondisi ruangan atau lingkungan tersebut itu berapa Kelvin. Fitur-fitur auto di kamera ini juga banyak. Dan jujur aja gue sih belakangan ini pakai kamera itu udah jarang banget pakai fitur auto, bahkan nggak pernah lagi ya. Gue selalu pakai manual. Tapi gue inget dulu kamera pertama gue itu Canon M3. Gua selalu pakai auto dan beneran bagus ya untuk autonya di Canon itu. Dari segi warnanya juga udah enak, terus exposure-nya juga itu pas aja. Jadi kalau misalnya kebutuhannya sebagai daily vlogger, gua sangat merekomendasikan kalau pakai Canon itu ya fiturnya auto aja. Untuk kalian yang fokusnya ke fotografi, fitur yang mungkin paling dicari itu adalah burst photo ya. Di kamera ini kita udah bisa pakai sampai 15 fps untuk mechanical shutternya dia dan 23 fps untuk pakai electronic shutter. Dia juga ada support RAW dan JPEG fotonya, jadi ya disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Untuk fitur video, dia itu bisa 4K 50 fps, tapi kalau kita pakai yang 50 fps jadi ada cropping. Kalau nggak mau cropping pakai yang 25 fps. Kalau kita pakai Full HD 50 fps aman, nggak kepotong. High frame rate juga bisa di 1080p 100 fps. Tapi dia nggak akan record audio. Dan by the way, karena gua itu pakainya PAL, jadi pilihannya cuma 25 fps, 50 fps. Kalau kalian ubahnya ke NTSC itu bisa dapat di 24, 30 fps, 60 fps, dan 120 fps untuk yang high frame rate-nya. Dan gua ada tes juga ngerekam pakai kamera ini untuk durasi yang panjang, 2 jam gua tes ini masih aman banget untuk syuting podcast ya misalnya. Itu nggak ada masalah overheat, jadi ya gua bisa rekomendasiin kalau misalnya kalian emang mau bikin konten podcast. Untuk stabilizer di sini belum ada in-body image stabilizer, tapi kita udah dapet yang digital image stabilizer. Menurut gue ini udah sangat ngebantu kalau misalnya kita nggak mau repot lagi di post processingnya. Ada satu fitur yang gue baru banget cobain di kamera Canon, yaitu HDR PQ.
Jujur aja gue lebih suka warna pakai HDR-PQ ini dibanding nggak pakai. Cuma memang concernnya itu ada di bandwidth yang lebih besar. Kalau gue tes pakai SD card yang speednya di 150 Mbps, itu nggak bisa ngejar ya. Jadi cuma beberapa detik aja dia udah stop videonya. Nah, gue coba pakai yang 170, di atasnya itu ini aman-aman aja. Gue suka sama warnanya HDR-PQ ini karena dia tuh nggak terlalu kontras, sedikit lebih flat juga warnanya. Dan kalau gue baca-baca, HDR-PQ ini tuh dia udah 422 10-bit ya. Dan dynamic range-nya juga dia lebih luas. Jadi untuk kita ngerekam pemandangan, outdoor, langit-langit, sampai area gelap ini bisa jadi opsi juga. Ini beberapa sampel foto dan video yang gue ambil dan gue cantumin juga settingannya apa. Dan terakhir, kalau misalnya kalian itu content creator yang solo player, nggak punya campers atau kameramen, kalian bisa aja pakai aplikasinya Canon untuk kontrol kamera dari jauh. Jadi kalau misalnya kalian mau record, mau stop, mau kontrol lainnya juga itu lebih gampang. Kalian tinggal download aja di HP kalian, di smartphone kalian, iOS atau Android itu ada. Ini kita bisa transfer foto dan video juga kalau mau langsung upload di media sosial. Ya, jadi menurut gue sih kamera Canon itu emang enak banget kalau misalnya kalian emang nggak mau repot gitu ya ngedit-ngedit lagi, rekam terus langsung upload. Cocok banget untuk kebutuhan kayak gitu ya. Makanya fitur dikoneksiin ke HP itu sangat ngebantu. Jadi kita bisa langsung cepet aja upload ke media sosial. Untuk harganya EOS R10 ini body only ada di 16.999.000. Sementara untuk yang kit pakai lensa 1845 yang gua pakai ini ada di 18.999.000. Dan sementara untuk yang lensa kit 18-150mm itu ada di 23.999.000. Garansi kita dapat 2 tahun untuk kamera ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama kameranya bisa langsung aja cek linknya itu ada di description box. Jadi segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.